Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi di segmen Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Putri Oktaviani. Polemik data simpanan pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan masih terus bergulir. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa bilang, dana yang mengendap harus disegera cek apakah sengaja disimpan untuk dapatkan bunga deposito atau tidak. Penumpukan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan kembali jadi sorotan. Paling anyar, terjadi beda hitungan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Versi Menkyu Purbaya, total dana mengendap di perbankan memakai data Bank Indonesia adalah Rp233,9 triliun sampai 30 September 2025. Salah satu dana Pemda yang mengendap adalah milik Jawa Barat. Versi Menkyu Purbaya ada 4,17 triliun dan versi Gubernur Deddy 2,38 triliun. Silang pendapat pun terjadi. Pemerintah pusat dalam bentuk deposito, mereka menuduh ini orang pusat main bunga nih Pak. Uangnya taruh di sana, pejabatnya minta bunga, dapat kickback kayak gitulah. Jadi ini harus waspadai, betul seperti itu apa enggak. Tapi yang jelas kalau untuk pemerintah pusat akan kita investigasi. Uang itu uang apa, di mana tempatnya, kenapa ada deposito segitu banyak. Jadi saya pikir Pemda juga meneliti seperti hal-hal itu. Kalau Jawa Barat misalnya di data Bank Indonesia saya lihat termasuk provinsi yang endap itu. Saya malam tuh cek, saya langsung cek ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Uang yang di Jabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Purbaya bilang ada kecurigaan masyarakat soal dana pusat dan daerah yang sengaja diendapkan pejabat karena mengincar bunga deposito. Purbaya mengklaim total uang yang mengendap di perbankan ialah data Bank Indonesia. Bank Indonesia pun buka suara terkait dengan polemik data simpanan Pemda yang mengendap. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso bilang, BI memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Berdasarkan tim riset Kompas TV, data dari Bank Indonesia menunjukkan uang Pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,97 triliun per 30 September. Terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten 134,2 triliun, pemerintah provinsi 60,2 triliun, dan pemerintah kota 39,5 triliun rupiah. Sementara data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dana Pemda di rekening kas daerah capai Rp215 triliun hingga 17 Oktober 2025. Terdiri dari 64,95 triliun di pemerintah provinsi, 119,92 triliun di kabupaten, dan 30,13 triliun di kota. Kesimpulannya, ada selisih uang Rp18 triliun atas data BI dan Kemendagri. Sebelumnya, Kepala Daerah ramai-ramai membantah pernyataan Menkyu Purbaya soal nominal dana Pemda yang mengendap di perbankan. Selain Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution juga bilang angka yang disebut Purbaya berbeda. UD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar. Beda halnya dengan Gubernur Jakarta, Pramono Anung sepakat dengan pernyataan Menkyu Purbaya. Dana yang ada akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Jakarta. Uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Sehingga dengan demikian uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan.
Silang suara tentang dana simpanan pemerintah daerah diperbankan adalah persoalan lama yang mencerminkan kebimbangan antara kehati-hatian fiskal dan lambannya realisasi belanja publik di daerah. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV. Kisru antara Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dengan kepala daerah belum usai. Purbaya mempertanyakan soal dana pemerintah daerah yang mengendap diperbankan hingga ratusan triliun rupiah. Benarkah ini menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja APBD karena mengendapnya dana Pemda diperbankan? Kita tanyakan langsung ke Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Ya, Prof. kami melihat beberapa ya. Jadi sebenarnya begini, ini masalah kapan melihat datanya. Jadi kemarin itu saya sudah cek. Jadi data yang disampaikan sepertinya yang direferensi oleh Pak Menteri Keuangan ini adalah data di bulan September yang dipublish oleh Bank Indonesia di September 2025. Jadi Bank Indonesia itu punya data simpanan simpanan berbagai lembaga atau pemerintah ya di perbankan. Nah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Nah, itu dikeluarkan pada bulan September 2025 untuk data Agustus terakhirnya. Jadi jadi perbedaan itu karena berbeda selisih waktu gitu. Jadi kalau yang dibaca oleh Pak Menteri itu nampaknya ya ini dugaan ya, tentu disclaimer saya ini dugaan saya seperti itu. Jadi disclaimernya adalah diduga itu adalah data karena disampaikan kan per Oktober tapi itu data September seperti itu. Nah, data September ini pada data Agustus. Nah, pada bulan Agustus itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang belum dilakukan. Karena kan ada banyak proyek-proyek yang baru akan dibayarkan di bulan Oktober, November, Desember. Biasanya 3 bulan terakhir kan memang spending itu untuk proyek-proyek, apalagi misalkan yang terkait dengan infrastruktur, itu baru dibayarkan. Misalkan, baru selesai, karena kan ada termin terakhir itu biasanya yang paling besar ya, kalau dalam kontrak-kontrak belanja modal daerah itu. Nah, itu jadi memang belum dibayarkan, jadi masih tersimpan. Nah, yang Agustus itu masih tinggi. Nah, biasanya nanti Desember itu sudah turun. Sudah tinggal sisa yang belum terserap seperti itu. Jadi kalau bulan Agustus memang belum bisa dibaca bahwa itu dana tidak terserap karena memang penyerapan itu paling banyak di 3 bulan terakhir seperti itu. Jadi itu perbedaan angka. Nah, sedangkan angka yang dibaca oleh Pak Gubernur Jawa Barat ataupun Sumatera Utara adalah data posisi per Oktober. Seperti itu di mana sudah banyak di September dan awal Oktober itu yang dibayarkan. Jadi itu makanya terjadi selisih seperti itu jadinya. Oke, Prof, artinya gini, kalau tadi kami tangkap berarti yang dimaksud adalah ini diduga ada mismatch itu soal perbedaan waktu antara yang dibaca dari pemerintah daerah dengan Kemenkyu maupun juga BI, kemudian juga apakah ini ada anggapannya ada anggaran yang belum keluar atau gimana nih, Prof? Iya, itu anggaran yang belum dipakai kan, disimpan dulu dalam bentuk giro kebanyakan kan untuk Pemda ini. Jadi memang itu belum dipakai karena belum terserap 100% seperti itu loh. Jadi karena wajar ini kan pola ini ya, siklus keuangan daerah nih kita harus paham. Jadi ya di pusat juga sama, siklus keuangan pusat juga ya namanya itu dibayarkan tuh kebanyakan di akhir tahun ya, terutama untuk proyek-proyek yang memang belum selesai seperti itu. Jadi ada sisa yang belum terserap. Nah, data terakhir Jawa Barat nih misalkan, penyerapannya itu adalah sekitar 68% ya dari total APBD-nya. Nah, berarti kan sisanya masih disimpan dong di perbankan karena kan belum dibayarkan. Seperti itu. Jadi, cuma yang dibaca kemarin kan BI itu datanya agregat. Yang dari laporan bulanan Bank Umum. Nah, BPD Jabar nyetor data ke BI, BPD Sumatera Utara, BPD Kaltim, semua BPD melaporkan ke Bank Indonesia, sama Bank Indonesia direkap. Ada lag time. Jadi, antara yang di daerah, kalau daerah kan atau Kemendagri, itu sudah pegang data terakhir. Biasanya datanya lebih update. Nah, kalau yang di perbankan, itu biasanya ada lag, karena lewat bank, seperti itu. Nah, itu biasa ada verifikasi dan validasi. Jadi, ketika dia diumumkan di Oktober, itu biasanya untuk September gitu. Nah, kalau misalkan di September itu pakainya Agustus. Jadi lag-nya ada sekitar 2 bulan lah begitu. Jadi ada perbedaan 2 bulan. Nah, 2 bulan ini signifikan banget selisihnya. Nah, karena tadi memang pola anggaran pemerintah itu kebanyakan di akhir yang banyak gitu loh. Jadi makanya antara angka yang disebut itu kan berapa 4 sekian triliun dengan 2,38. Nah, selisih duanya itu apa? Karena duanya ini selama 2 bulan sudah dipakai begitu. Oke. Sudah dibayar
gaji, dibayar untuk vendor, dibayar untuk belanja barang, seperti itu. Oke, ada perbedaan pembacaan pola anggaran terkait dengan bagaimana yang di pusat dengan yang di daerah. Prof, tapi gini, Demul kan bantah penimbunan dananya itu dalam bentuk deposito. Sementara Purbaya bilang dana mengendap ini harapannya bisa dapat bunga deposito. Ini kan kayaknya masalah klasik nih, Prof. Apa sih yang perlu dievaluasi? Ya, jadi begini, simpanan itu ada giro, tabungan, dan deposito. Nah, kita tahu kalau giro itu bunganya sangat kecil lah, bisa dikatakan hampir nggak ada ya. Ada tapi sangat kecil kalau giro. Kemudian tabungan ada bunganya di atas giro tapi di bawah deposito. Nah, deposito itu yang memang returnnya cukup ada begitu kan. Nah, tapi saya yakin nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke Pemda, ke Mendagri ataupun ke mungkin bisa diwawancara dari BPD-nya sendiri karena kan pemerintah menyimpan di BPD. Saya sebagai pengamat saja ya disclaimer-nya. Jadi beberapa kemungkinannya adalah Pemda itu bisa menaruh dalam bentuk giro atau tabungan atau deposito. Nah, pasti saya yakin kalau dia sudah dianggarkan itu kebanyakan giro karena kan takutnya kalau giro itu bisa dicairkan sewaktu-waktu. Kalau deposito kan tidak ada time frame-nya, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu akan lebih ke jangka panjang. Mungkin ada kelebihan yang disimpan sangat sedikit, tapi kebanyakan dalam praktek deposito yang ada di perbankan milik daerah itu kebanyakan punya BLU-nya. BLU daerah. Nah, itu karena mereka sifatnya komersial. Jadi memang mereka mencari ada return aspek gitu ya. Meskipun nggak 100% komersial, tapi ada return aspek begitu. Nah, biasanya BLUD-nya yang menyimpan deposito. Tapi kalau Pemda, karena khawatir itu akan digunakan, kebanyakan itu dibentuk giro gitu kebanyakannya. Jadi bukan deposito. Jadi istilahnya ini loh, antara yang mengendap itu apa? Giro, tabungan, atau deposito, karena yang bisa memberikan return kalau mau mencari bunga itu ya memang deposito, tapi itu kebanyakan BLUD yang komersialnya. Nah, kalau Pemdanya mungkin perlu dikonfirmasi ke Pemda apakah punya yang bentuk deposito. Saya tidak berani mengklaim seperti apa karena nanti mungkin harus ditanyakan Pemda, setiap Pemda mungkin berbeda-beda keputusannya mau naruh di giro, mau naruh di tabungan, mau naruh di deposito, karena yang dibaca kemarin di Bank Indonesia itu tulisannya kalau tidak salah itu adalah simpanan Pemda yang ada di bank gitu, tapi saya belum lihat tuh breakdownnya, simpanan giro berapa, simpanan tabungan berapa. Di situ cuma di breakdownnya di data BI Seki kan, dari BI kan sudah menjelaskan tuh dari Seki ya. Kita kan memang selalu kalau ekonomi moneter selalu lihatnya Seki, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia seperti itu. Nah, Seki ini datanya itu agregat. Jadi di situ ditulis aja simpanan dari BUMN, BUMD. Nah, simpanan Pemda. Pemda itu dibagi 3 level tuh. Ada simpanan provinsi ya, ada simpanan dari kabupaten kota, ada juga dari BUMD juga gitu. Jadi itu ada beberapa jenis gitu. Nah, yang kita baca. Nah, di situ ditulisnya cuma simpanan. Nah, simpanannya itu bentuknya apa harus kita teliti tuh. Oke. Jadi ruang lingkup yang disampaikan gitu kan bilangnya mengendap di deposito. Simpanan itu kan memang deposito, tapi jangan lupa simpanan itu kan ada giro, ada tabungan, ada deposito. Nah, kalau saya sempat konfirmasi sih ke beberapa rekan yang di Pemda, itu memang simpanan itu kebanyakan bentuknya giro. Giro, oke. Bukan deposito. Nah, yang punya deposito itu biasanya BLUD seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dilihat. Jadi ya kan kadang kalau dalam public conference media yang diambil tuh generalnya aja gitu. Tapi tadi bisa menimbulkan perbedaan ruang lingkup. Jadi ini ada dua dimensi. Perbedaan ruang lingkup waktu, perbedaan ruang lingkup cakupan. Definisi kan kadang kita bilang yang generalnya aja nih, pokoknya yang namanya simpanan tuh deposito gitu loh. Bisa seperti itu kan ininya, karena deposito tuh yang paling populer di antara bentuk simpanan dibandingkan dengan giro atau tabungan gitu. Jadi ini bentuknya deposito. Ya, termasuk jenis tadi bagaimana simpanannya yang dimaksud ya, Prof. Nah, Prof nih, tren dana Pemda secara tahun ke tahun nih gimana sih? Karena tadi kalau Prof juga sempat nyinggung kecenderungannya ini kan kayaknya yang diambil soal bagaimana di akhir tahunnya. Ini kok ada kecenderungan genjot belanjanya di akhir. Maksudnya gini, Prof, jangan sampai gelembung belanja Pemda ini jadinya nggak ke arah gitu. Tiba-tiba di akhir tahun trotoar bagus dibongkar, ganti yang baru, jalan layak, kemudian diaspal lagi. Nah, ini gimana nih, Prof, fenomenanya kalau Anda melihat? Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Prof. Telisa. Tapi nanti kita akan kembali lagi saudara dan tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Kembali di Kompas Bisnis, Saudara, Otoritas Jasa Keuangan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti mencatat total kerugian akibat kasus penipuan digital atau scam mencapai 7 triliun rupiah. Kerugian 7 triliun rupiah ini berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center yang dibentuk OJK dan Satgas Pasti sejak November 2024 sampai Oktober 2025. Kerugian itu berdasarkan lebih dari 299.000 laporan yang diterima Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friederika Widyasari Dewi, bilang dari hampir 300.000 laporan yang diterima OJK dan Satgas Pasti, ada lebih dari 94.000 rekening yang diblokir dan uang yang diselamatkan mencapai 376 miliar rupiah. Jadi scam ini saya sampaikan tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah satu fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan ketika para regulator itu berkumpul untuk berdiskusi berbagai forum internasional, scam ini menjadi satu bahasan yang sangat hot dan regulator ini saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan bahkan memberantas scam-scam ini seluruh dunia. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof. Telisa, kita lanjutkan kembali, Prof. Iya. Oke, Prof. Telisa, ini tadi kalau disinggung soal kalau misalnya dana terparkir di perbankan ini kan cukup besar tadi dari berbagai jenis, ada giro, tabungan maupun juga deposito. Nah, apakah ini sebenarnya jadi strateginya Pemda yang bisa dikatakan khawatir nih karena ada pengurangan transfer alias TKD sebesar 20%? Ya, nah kalau kita bicara dengan sekarang ya, jadi penurunan TKD ini tentunya akan mengurangi pengendapan tersebut ya. Jadi artinya gini, kalau TKD-nya semakin berkurang, ya dana yang bisa disimpan di perbankan itu semakin berkurang pastinya. Nah, kemudian sebenarnya gini, jadi karena pemerintah itu dari dulu nih, sebetulnya ini kisah klasik banget ya dalam 20 tahun terakhir, ini sering banyak didiskusikan ya di era Bu Menteri Keuangan yang lama, juga Ibu Sri Mulyani itu selalu dibahas nih masalah mengendap di BPD. Tapi tadi sekali lagi perlu kita dalami, mengendap itu tuh lihat polanya di Agustus, di September, Desember, seperti apa definisi dari mengendap itu ya. Jadi karena ada dugaan dari pemerintah pusat bahwa daerah ini mengendap tadi, akhirnya TKD ini memang agak diturunkan gitu oleh pemerintah transfer karena itu tadi, karena penyerapannya dianggap belum terlalu optimal semua ya. Ini secara generalnya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga dan kemudian ada program prioritas nasional begitu kan. Nah, ini yang memang selalu jadi antara pusat dengan daerah ini selalu menjadi diskusi gitu ya. Makanya kan kemarin 18 gubernur juga datang ke Pak Menteri gitu ya untuk membahas TKD, terutama DBH sih yang sangat turun tuh, dana bagi hasil itu sangat turun, drop sekali ya. Kalau DAU, DAK itu tidak terlalu turun. TKD itu kan macam-macam ya, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana insentif daerah DID, ada dana desa. Nah, kita tahu beberapa komponen ini turun, terutama sih di DBH seperti itu tadi. Karena itu tadi mau untuk program prioritas nasional gitu kan. Jadi pemerintah sendiri kan bilang nih ada program-program yang dilakukan oleh pusat, meskipun itu larinya ke daerah juga seperti itu. Cuman yang melakukan, yang mengalokasikan pusatnya gitu. Nah, ini yang jadi sebagian dana transfer itu kan berkurang sekitar 200 hingga 300 triliun ya gitu. Dari 900-an atau 800 sekian ke 600 begitu kan. Jadi ada penurunan yang cukup besar dari TKD. Nah, ini tentunya akan mengurangi dana-dana yang ada di perbankan daerah atau di BPD-BPD tadi. Itu pasti akan berkurang kalau TKD-nya juga berkurang seperti itu. Jadi, tapi tadi sekali lagi harus kita lihat, kalau kita benar-benar mau lihat penyerapan daerah itu bukan hanya dari simpanan di bank. Karena tadi simpanan di bank itu kan ada polanya. Saya punya tuh gambar grafiknya ya. Jadi memang naik di awal tahun karena banyak pemasukan tuh di Maret April, nanti juga ada pembayaran pajak di September PBB, nanti baru turun lagi tuh di Desember gitu. Biasanya seperti, nah sisa Desembernya itu nanti bisa jadi silpa untuk pengeluaran yang kedepannya kayak gitu, untuk tahun depannya. Nah, jadi kalau kita mau lihat
itu adalah realisasinya. Jadi berapa persen sih terrealisasi? Kalau contoh nih Jabar 2024 tuh justru realisasi anggarannya 102,09%. Malah di atas 100 gitu ya antara anggaran dengan realisasi. Anggarannya 141T, realisasinya 144T. Jadi malah 102,09% begitu ya. Jadi mungkin harus dilihat per daerah. Ini kan yang diceritain hanya Jawa Barat kan, sebetulnya kan daerah tuh banyak sekali. Kita ada 38 provinsi, masing-masing kan punya cerita sendiri nih. Ada daerah yang mampu menyerap dengan baik, ada yang kurang, harus kita petakan tuh bikin diagramnya gitu loh. Ada yang sedang, ada yang gimana. Nah, terus kemudian tadi masalah simpanan tadi, datanya tuh perlu di breakdown. Ini antara 3 lembaga yang saya bilang yang perlu disinkronkan tadi ya, bicara bareng bersama, duduk bersama untuk lebih mengklirkan ini kepada masyarakat juga sebetulnya. Dari Pemdanya, kemudian BPD-nya, kemudian Kemendagri, dan dengan Bank Indonesia tadi untuk data-data itu di breakdown-nya seperti apa, mana giro, mana deposito. Karena saya khawatir sebetulnya banyakan tuh giro yang tadi itu. Deposito ada tapi kebanyakan untuk BLUD dan tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuma berapa sih depositonya? Saya belum dapat tuh angka persisnya. Hanya dari BPD saja, deposito dari pihak berelasi. Tapi dia juga tidak terlalu detail. Nah, itu perlu data yang detail untuk kita menyimpulkan mana yang benar-benar dana mengendap gitu. Mana yang hanya menyimpulkan pembayaran berikutnya gitu. Ya, Prof, jadi gini, solusinya supaya kalau tadi sempat disinggung soal bagaimana belanja daerahnya ini, ya tadi ada yang mudah menyerap, ada juga yang kemampuannya tidak sama begitu. Nah, ini supaya kemampuan penyerapannya sama gimana? Soalnya jangan sampai gini, Prof, karena kan yang dikhawatirkan adalah dimanfaatkannya, realisasinya justru kayaknya menggelembungnya di akhir tahun, amit-amit yang nggak ada diada-adain jadinya nih buat nyerap anggaran. Nah, benar, kemampuan penyerapan anggaran itu setiap daerah berbeda-beda untuk mengalokasikannya. Makanya dulu kita pernah ada ya, saya karena pernah di UI, itu cerita sedikit ya, ada program studi yang memang terkait perencana daerah ya, program studinya untuk perencana daerah. Nah, di dalamnya itu ada perencana daerah dan juga untuk keuangan daerah. Jadi sebenarnya bagusnya daerah itu punya semacam CFO, Chief Financial Officer di daerah. Nah, CFO inilah yang memanage asset liability management dan lain sebagainya, dan juga bersama-sama dengan yang bagian yang PIC untuk spending. Jadi supaya spendingnya juga bagus. Jadi antara keuangan pemasukan dengan spendingnya itu lebih selaras gitu. Nah, spendingnya ini dialokasikan untuk apa? Itu tentu butuh ahli-ahli di daerah dan persiapan pelaksanaannya itu ya. Jadi artinya supaya program-programnya itu tidak hanya menghabiskan. Kita memang benar nih, masyarakat umum kan sering lihat ada galian tuh berkali-kali akhir tahun begitu kan, digali lagi, dibongkar lagi, terus kemudian ada pembangunan yang seperti berulang ya, bongkar pasang ya. Saya ada salah satu daerah yang tempat saya tinggal juga, trotoar gitu dipasang, dibongkar, jadi tadinya ada jadi kan kayak kurang bermanfaat begitu. Nah, benar-benar kita dengan daerah nih sekarang momentum untuk memperbaiki lah. Justru dengan adanya penurunan TKD ini menjadi ajang evaluasi bagi kedua belah pihak. Bagi pusatnya gimana caranya. Mungkin perlu ada capacity building bagi Pemda-Pemda. Berikan dong Pemda-Pemda itu capacity building-nya. Karena kemampuan pusat dengan daerah berbeda. Jadi makanya daerahnya ada capacity building untuk supaya mengalokasikan anggaran yang ini, dan kemudian melibatkan partisipasi publik. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pembangunan daerah? Kan tujuan desentralisasi seperti itu, agar masyarakat tuh bisa lebih memberikan masukannya, dan Pemda itu bisa lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ya harapannya multiplier efeknya benar-benar maksimal seperti itu. Manajemen keuangan daerah yang perlu diperbaiki, kemudian juga partisipasi publik dan juga tentunya transparansi soal bagaimana serapan anggarannya di daerah. Terima kasih Guru Besar FEB UI Profesor Thaisa Valianti sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Saudara, usai cuaca